Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nita, NIM G0311811028. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Alat dan Mesin Industri Pangan. Nah, materi yang akan saya bawakan hari ini mengenai mesin yang digunakan dalam usaha untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan. Mesin tersebut ialah cooler dan freezer. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Bahan pangan pasca panen mudah mengalami kerusakan pada saat penyimpanan. Faktornya bisa disebabkan karena adanya kontak dengan oksigen, reaksi kimia pada bahan, maupun kontaminasi akibat mikroba. Nah, dengan demikian, hal itu menyebabkan bahan pangan menjadi cepat membusuk. Oleh sebab itu, perlu dilakukan usaha untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Nah, beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanganinya yaitu pendinginan dan pembekuan. Apa itu pendinginan? Pendinginan merupakan penyimpanan dengan suhu rata-rata di atas titik beku bahan. Kisaran suhu yang digunakan biasanya antara -1 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius. Prinsip dari pendinginan itu adalah panas dari bahan diserap atau diambil dan digantikan oleh udara yang memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan tekanan di dalam sel. Sehingga panas yang ada di dalam bahan menjadi berkurang dan kelamaan akan berubah menjadi dingin mengikuti suhu udara pendinginan yang digunakan. Salah satu metode pendinginan yang digunakan yaitu vacuum cooling menggunakan mesin vacuum cooler. Vacuum cooler merupakan mesin pendingin tercepat dan paling hemat biaya yang digunakan untuk mendinginkan sayuran, buah-buahan, dan lainnya agar mencapai umur simpan yang optimal. Prinsip kerja dari vacuum cooler yaitu menurunkan tekanan udara dalam ruang di mana pada kondisi tersebut air dalam bahan menguap pada suhu 0 derajat Celcius. Mekanisme vacuum cooler dimulai dengan memasukkan produk yang ingin didinginkan ke dalam sebuah ruang di dalam mesin vacuum cooler. Setelah produk tersebut dimasukkan, udara di dalam ruang tersebut dikeluarkan melalui sebuah katup sehingga tekanan di dalam ruang tersebut akan turun secara drastis. Penurunan tekanan pada ruang tersebut akan menyebabkan menurunnya tekanan uap dan titik didih air pada ruang tersebut. Menurunnya titik didih air ini menyebabkan air yang terdapat di dalam produk tersebut akan menguap. Proses perubahan air menjadi uap memerlukan kalor. Oleh sebab itu, pada proses tersebut terjadi penurunan suhu pada produk yang kita masukkan ke dalam ruang mesin vacuum cooler. Uap air yang dihasilkan itu kemudian melalui sebuah kondensor yang akan merubah uap air kembali menjadi air yang akan dikeluarkan melalui sebuah katup. Jenis perpindahan panas vacuum cooler ini yaitu perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan zat dengan fluida yang bergerak, dan keduanya mempunyai perbedaan suhu. Oleh sebab itu, perpindahan panas secara konveksi dikategorikan berdasarkan terjadinya aliran fluida. Mesin ini dilengkapi dengan kondensor di mana uap masuk melalui steam inlet connection yang terletak di bagian atas kondensor menuju 9 sisi sel kondensor. Kemudian uap tersebut bersinggungan dengan tub kondensor yang mempunyai suhu rendah sehingga suhu dan tekanan uap menjadi turun, kemudian terkondensasi dengan menghasilkan air kondensat. Contoh bahan yang dapat didinginkan menggunakan vacuum cooler yaitu sayuran daun, beberapa batang dan sayuran bunga, serta buah-buahan. Itulah tadi materi mengenai vacuum cooler.
Untuk menambah gambaran teman-teman mengenai mesin ini, mari kita saksikan video berikut ini. Materi yang kedua mengenai freezer. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Apa itu pembekuan? Pembekuan merupakan proses penurunan suhu bahan pangan sampai bahan pangan tersebut membeku. Jika suhu pada bagian dalamnya paling tinggi sekitar minus 18 derajat Celcius, meskipun umumnya produk beku mempunyai suhu yang lebih rendah dari suhu ini. Prinsip pembekuan yaitu panas pada bahan diambil dan diturunkan hingga mencapai titik di bawah titik beku bahan, sehingga segala mekanisme perubahan pada bahan pangan dapat dihambat dan masa simpannya dapat diperpanjang. Salah satu mesin yang dapat digunakan dalam pembekuan yaitu air blast freezer. Air blast freezer merupakan ruang pembekuan yang umumnya diisi oleh udara yang didinginkan. Keuntungan mesin ini yaitu memanfaatkan aliran konveksi sehingga temperatur dingin dapat disebarkan hingga ke sudut ruangan secara efisien. Prinsip kerja air blast freezer yaitu produk pangan diletakkan dalam sistem rak atau konveyor yang dihembus dengan udara dingin berkecepatan tinggi. Mekanisme kerja air blast freezer. Prosesnya yaitu menggunakan mesin kompresor yang menekan terjadinya pengembunan yang ditransfer melalui klep ekspansi sebelum menuju ruang evaporator. Kemudian, evaporator menguapkan bahan hingga ke suhu rendah dan menyebabkan tekanan refrigeran menurun, tetapi suhunya tetap dan cairan pendingin tadi mulai menyerap. Penguapan refrigeran bertekanan rendah menyebabkan tertariknya sejumlah panas yang diperlukan untuk mengubah bentuk zat dari keadaan cair ke gas. Pelepasan panas menyebabkan suhu bahan menjadi turun. Refrigeran lalu dihisap oleh kompresor dan dimampatkan sampai tekanan yang sebanding dengan suhu berada pada keadaan jenuh. Jenis perpindahan panas air blast freezer yaitu pembekuan produk dengan udara dingin. Dalam hal ini telah terjadi perpindahan panas secara konveksi dari refrigeran di dalam pipa-pipa coil evaporator yang dihembuskan dengan bantuan fan atau kipas angin berkekuatan besar. Bahan pangan yang biasanya digunakan dalam proses pembekuan menggunakan air blast freezer yaitu daging, khususnya. Itulah tadi materi mengenai air blast freezer. Untuk menambah gambaran teman-teman mengenai mesin ini, mari kita saksikan video berikut ini. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.